Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur buat segala kasih Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Di mana pada saat ini kita datang kepada Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang menyaksikan ibadah pada saat hari ini, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus adalah permata hati dalam kehidupan kita. Untuk itu kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, mempermuliakan akan nama Dia dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Bahwa dengan segenap hati kami, segenap hati jiwa kami mau datang kepadamu. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku, ku tiada dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Kita mau bersorak di dalam Tuhan, bahwa dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita kepada Tuhan untuk mau mengagungkan akan nama-Nya. Haleluya. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkaulah permata hati kami Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dengan penuh kasih hamba datang kepadamu. Menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikan kami indah Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagiku.
Kami naikkan segala pujian syukur terima kasih buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Kau yang pagari tempat kami dengan malaikat-Mu dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi imam-imam Allah dalam melayani Engkau, sehingga bela pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kegiatan-Mu bermanifestasi dalam kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan setan, roh yang jahat, roh kuat, pikiran membaru seandainya roh yang buka dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau keluar, darah Tuhan berkuasa, hiara dalam musik dan dalam musik. Tancapkan pagi salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ibadah yang berglori, ibadah yang berkewenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melayani dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, kita mau bersorak bagi nama Dia, karena kita masuk ke dalam gerbangnya untuk kita mau menyanyikan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Dia, karena Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Amin.
dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia adalah Raja di atas segala raja. Untuk itu kita mau bersorak untuk nama Dia, kita tinggikan akan nama Dia. Haleluya, amin. Tuhan, saya ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan bahwa
Saya mengucap syukur bahwa hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala senantiasa mendukung saya dalam doa dan senantiasa mendukung saya dalam segala hal, dan saya sangat mengucap syukur bahwa betul-betul Tuhan senantiasa membela kehidupan saya, tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Dan saat ini saya minta dukungan doa bagi hamba-hamba Tuhan, doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan dari kita semua sedang jemaat Tuhan, senantiasa bantu saya dalam doa, bahkan dalam masalah saya, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan saya kemampuan untuk melalui semuanya, bahkan untuk doa juga dalam pekerjaan saya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan saya juga kekuatan, memberikan saya hikmat, bahkan dalam pelayanan saya. Biarlah Tuhan semakin merapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Juga bantu doakan buat kedua orang tua saya yang ada di Toraja, bahkan adik saya yang ada di Morowali. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami sekeluarga, umur panjang, kesehatan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saya, bahkan keluarga besar saya. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Amin, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian daripada saudara sekalian yang menyaksikan kasih kebaikan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati, dan mari saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlu. Amin. Perhatikanlah bunga laku di ladang, Tuhan hiasi hamba bekerja. Apalagi kita kurang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari saudara, kita sampaikan pujian ini. Kita imani akan pujian ini dalam kehidupan kita. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kurang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat
saat ini Tuhan kami bisa ada sebagaimana ada, kuat sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kami semua Tuhan sudah mendengarkan kesaksian daripada anak-Mu, kiranya itu dapat menjadi korban yang berbahagia menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami rindu memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberikan persembahan kami, Kau layakan suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami berlayak untuk memberi yang terbaik kepada-Mu. Kalau kami ingin memberikan persembahan kami, ada tikus, kelapan di setan yang coba mengganggu kehidupan kami patahkan tolak kami syukur ke dalam nama Yesus. Dalam Yesus kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, baik kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kasih sejati
Biarlah semuanya itu Tuhan dapat menyenangkan akan hati-Mu, dapat naik di hadapan hadirat-Mu berbau harum Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya Tuhan kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu Bapa menghadapi hari-hari terakhir ini begitu banyak tantangan, cobaan, proses Tuhan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terlalu banyak godaan Tuhan yang senantiasa menghantui kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan senantiasa menjadi pedoman dan rema dalam setiap langkah kehidupan kami, menuntun kami Tuhan agar kami tidak salah melangkah Bapa. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di saat kami senantiasa hidup sesuai dan mau dari kehendak pada firman-Mu Bapa, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan membela kehidupan kami, asal kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak daripada firman-Mu Tuhan. Dan ya Tuhan, kami tahu di saat kami ingin Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu, di saat kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasa kegelapan tinggal dia melihat kami Bapa, memberikan kami roh tidak konsentrasi Tuhan, roh mengantuk Bapa, roh apapun itu yang mengganggu kami Tuhan. Pada saat ini seberapa kami yang ada sehati kami hancurkan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu Bapa agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dan kehendak daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, baik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan, untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita buka kitab kita dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan lihat Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk sama-sama kita dengar, kita berbahagia, apatah lagi kita melakukan firman ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan
menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan dan pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang dibangun, saudara, dalam kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Jemaat yang dibangun di dalam pimpinan Roh Kudus yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Sehingga jemaat yang ada di Korintus, walaupun mereka terbatas secara finansial atau segala apa yang mereka miliki, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat rindu untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, saya percaya Rasul Paulus memberikan apresiasi. Rasul Paulus mengekspos tentang apa yang telah diperbuat jemaat yang ada di Makedonia dan juga jemaat yang ada di Korintus. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pemberian yang terbaik kepada Tuhan adalah kehidupan kita yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ada orang bisa memberikan finansialnya, bisa memberikan fasilitas, tapi dia tidak bisa memberikan hati dan hidupnya untuk Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati dan kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12, dalam ayat yang pertama, katakan begini: karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau berbicara tentang persembahan, saudara, itu tidak pernah lepas daripada ibadah. Jadi tanda Anda dan saya selalu beribadah kepada Tuhan adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi saudara, Paulus ingin berbicara tentang hal yang lebih luas, hal yang lebih universal. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kenapa Paulus berkata, saudara, tentang tubuh manusia? 1 Korintus 15 katakan ada tubuh jasmania dan ada tubuh rohania. Tubuh jasmania akan mati. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali kepada tanah. Tapi tubuh rohania itu tidak akan mati. Tapi tubuh rohania itu akan hidup, dan hidup yang kekal yang Tuhan akan nyatakan. Di mana saudara, tubuh kemuliaan yang akan diberikan bagi kehidupan gereja penanti adalah tubuh yang tidak lagi terinfeksi dengan dosa. Tubuh yang tidak lagi diikat oleh segala ikatan-ikatan kedagingan. Galatia pasal 5, 19-21. Tapi tubuh yang kudus dan suci, dan tubuh yang tidak akan mati. Dia akan hidup untuk selama-lamanya.
Itulah sebabnya kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Sebab Yesaya 38 ayat 19 katakan begini, hanya orang yang hidup bisa mengucap syukur. Pada waktu dia mati, dia tidak akan pernah bisa membuat apa-apa. Tuhan mau berbicara bagi saudara dan saya dalam ayat Roma 12 ayat pertama ini. Pada waktu kita masih punya tubuh yang sehat, kita masih hidup, maka persembahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kudus artinya kita taat kepada firman. Sebab arti kekudusan itu dalam 1 Petrus pertama ayat ke-22 adalah ketaatan kepada firman. Sehingga saudara, waktu kita memberikan itu dengan ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Allah, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua sepakat, saudara, untuk rindu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada gereja, bukan berkenan kepada gembala, bukan berkenan kepada hamba Tuhan, bukan berkenan kepada orang lain, tapi berkenan kepada Tuhan yang mempunyai hidup Anda dan saya. Pertanyaannya, saudara, kenapa kita harus memberikan korban kepada Tuhan? Bukankah kita duduk padanya? Dan Musa katakan kita bagikan uang. Di pagi hari saudara kita ada, tapi kemudian kita menguap, hilang dan lenyap. Tapi saudara, Tuhan ini mau menyatakan dalam kehidupan kita. Artinya saudara, waktu Tuhan masih memberikan kita kehidupan itu, Tuhan masih memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, maka persembahkanlah korban yang benar, korban yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali saudara dalam pembacaan kita dalam 2 Korintus pasal 8 dalam ayat yang kedua sampai ayat 3. Saya catat ada 3 poin yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai persembahan yang benar, persembahan yang hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan. Ayat 2 katakan begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang pertama yang kita pelajari adalah korban yang berkualitas, korban yang tulus yang Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara Siska. Dalam pandangan manusia, seringkali manusia melihat sisi yang tidak terlalu jelas dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sanggup melihat sisi yang lebih jelas. Ibrani pasal 4 ayat 13 katakan, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Kehidupan orang yang sudah dipanggil, dipilih dalam Tuhan, hidupnya sangat berharga. Pada waktu kita membuka hati dan menerima Tuhan secara pribadi melalui baptisan air, maka Markus pasal 8 ayat 36, orang yang telah menerima baptisan air, saudara, jiwanya itu melebihi seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Orang yang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kuasa dalam hidupnya. Kisah 1 ayat 8, Matius 16, ada otoritas yang Tuhan berikan. Itu jiwanya tidak dapat bisa diukur dan dinilai dengan apapun juga. Betapa berharganya Anda dan saya. Betapa saudara kita sangat berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, korban yang kita berikan kepada Tuhan adalah sebuah korban yang berkualitas. Sebuah korban yang dilakukan dengan ketulusan hati kita. Kita tidak perlu mendengar apa kata orang, apa kata dunia, dan seringkali apa kata hati kita yang coba mengintervensi dan mengintimidasi kita. Tapi yang kita perlu dengar hari ini adalah perkataan Tuhan. Yohanes 21, Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus di Danau Galilea yang merupakan tempat untuk Simon Petrus mengenal
bagaimana dia pertama kali dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, yang dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam Injil Matius pasal 4 dijelaskan Tuhan mengajak Simon Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes yang profesinya sama adalah penjala ikan pada saat itu. Tapi pada waktu Tuhan berkata kepada 4 orang itu, ikut aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. 4 orang itu termasuk Simon Petrus ikut. Tapi di tengah perjalanan ada proses-proses yang harus dilewati oleh seorang Simon Petrus. Tuhan sudah mengingatkan kehidupannya bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Simon Petrus katakan, Tuhan tidak. Walaupun aku mati, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Ada roh kesombongan, ada roh membenarkan diri. Korban yang diberikan Simon Petrus itu tidak berkualitas, tidak tulus. Sehingga akhirnya itu terjadi. 3 orang hamba imam besar Kayafas melakukan sebuah integrasi dalam kehidupan Simon Petrus. Engkau salah satu dari mereka. Pertanyaannya sangat simpel, tapi itu mempengaruhi seorang Simon Petrus. Bagaimana dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Simon Petrus dengan enteng, tanpa terbeban, saudara, dia katakan kepada ketiga hamba itu, aku tidak mengenal dia. Hati-hati, saudara. Tuhan tahu bahwa kehidupan kita sangat berharga di hadapan Dia. Tapi Tuhan mau mengajarkan Anda dan saya hari ini, berikanlah korban yang berkualitas. Berikanlah korban yang penuh dengan ketulusan hati. Tuhan tidak mau melihat Anda dan saya hidup, saudara, dengan apa adanya. Tapi Tuhan mau melihat kehidupan kita untuk selalu hidup dengan benar-benar penuh dengan ketulusan. Bukan ada apanya, bukan ada sebuah tujuan, bukan ada sebuah maksud yang lain untuk kita hidup. Rasul Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 4, kita bukan sama seperti orang dunia yang hidup dalam dunia ini, makan, minum, dan kemudian mati. Tapi kita mengerti rencana Tuhan. Kita mengerti, saudara, untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita dipilih Tuhan, untuk apa, saudara, kita masih hidup dalam dunia di hari-hari yang terakhir ini. Sebab Tuhan mau kita selalu mempersembahkan korban yang berkualitas dan tulus di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat katakan begini, poin yang kedua, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang kedua, Tuhan mau kita memberikan dengan penuh ketulusan hati, bukan dengan terpaksa. Saudara, kita lihat jemaat yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, mereka yang meminta kepada para rasul, termasuk kehidupan Rasul Paulus, supaya mereka diberikan kasih karunia, beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Atau dengan kata lain, saya lebih sederhanakan, mereka punya kerinduan, saudara, untuk mau memberikan kepada Tuhan dalam skala keterbatasan mereka. Satu ketika Tuhan Yesus berada dalam bait Allah, dan Tuhan Yesus melihat bagaimana orang memberikan persembahan di kotak persembahan itu. Orang yang kaya datang memberikan persembahan dengan kantong yang terbuat dari kulit dan penuh dengan uang. Itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kemudian datanglah seorang janda yang mempersembahkan di tempat persembahan itu 2 peser atau 2 duit. Tuhan bertanya
siapakah yang diterima oleh Tuhan? Murid-murid tidak bisa menjawab dengan benar dan jelas. Atau kali ada di pikiran mereka, mereka berpikir otomatis dan sangat logis sekali. Orang kaya memberikan banyak, maka pasti persembahannya diterima oleh Tuhan. Tapi mereka salah dan meleset. Tuhan Yesus katakan begini, berterus terang kepada murid-murid, persembahan janda itulah yang diterima. Sebab dia memberikan bukan karena dia lebih, tapi dia memberikan semua apa yang dia miliki untuk Tuhan. Saudara, mari hari ini kita percaya bahwa banyak hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Biarlah waktu kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena mau dilihat orang, bukan karena mau diperhitungkan, saudara, oleh manusia. Tapi kita memberikan itu adalah sebuah bentuk ketulusan hati kita dan tidak pernah dipaksa dan terpaksa untuk kita memberikan itu. Pelajaran Tabernakel menjelaskan di tahun kelahiran 1 tahun sekali bangsa Israel mempersembahkan korban. Maka sudah ada ketentuan, saudara. Umur 20 tahun ke atas itu tidak boleh dengan tangan hampa mereka datang menghampiri hadirat Tuhan. Tapi mereka harus membawa korban. Dan korban itu tergantung status sosial yang mereka miliki. Kalau dia orang miskin, maka dia bisa mempersembahkan burung tekukun, burung merpati. Kalau dia kelas menengah, dia bisa mempersembahkan kambing atau domba. Kalau dia orang kaya, dia bisa mempersembahkan lembu atau sapi. Tapi kembali korban-korban yang akan dipersembahkan di atas sebuah korban bakaran yang dijelaskan dalam Imamat pasal yang kelima itu diteliti para imam. Tidak langsung dibawa oleh umat Tuhan kemudian dinaikkan ke mesbah korban bakaran, disembelih dan dibakar, tidak. Tapi imam-imam itu akan meneliti dengan spesifik sekali. Kalau binatang itu ada lukanya, kalau binatang itu ada cacatnya, maka binatang itu tidak layak dipersembahkan di atas mesbah korban bakaran. Kalau binatang itu terluka dan masih bisa disembuhkan, maka binatang itu akan dikarantina selama 4 hari. Setelah 4 hari, pada waktu binatang itu sudah sembuh, sudah pulih, maka bisa dipersembahkan di atas mesbah korban bakaran. Kehidupan Anda pun demikian, dan saya. Tuhan mau, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan, dipanggil, dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5. Maka Tuhan mau mengajarkan kita poin yang kedua. Persembahkan itu dengan penuh ketulusan hati, jangan dengan paksa. Sebab yang menilai bukan manusia, tapi yang menilai adalah Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir ayat 5 sampai ayat 7 katakan begini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kami kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Yang ketiga dan yang terakhir, korban yang kita berikan kepada Tuhan adalah korban yang berlandaskan iman, kasih, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar dalam Injil Matius pasal 14 apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana. Pada waktu memberi makan 5.000 orang, saudara, dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 mulai katakan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan mau landaskan korban yang kita berikan kepada Tuhan, dilandaskan dengan iman. Waktu Anda ingin memberikan kontribusi buat Natal, Anda memberikan kontribusi untuk pembangunan, landaskan korban itu dengan iman. Tuhan berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus. Kata harus itu kewajiban. Memberi itu adalah kewajiban. Membantu orang itu adalah kewajiban. Melayani orang itu adalah kewajiban, dan semuanya harus dilandaskan dengan iman. Jangan berikan ruang waktu untuk Anda dan saya, atau ruang di hati kita dan pikiran kita, untuk menempatkan ruang tawar-menawar dalam hidup kita, untuk menempatkan ruang keraguan dalam hidup kita, untuk menempatkan ruang kecemasan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah memberi dengan iman. Sebab kita masih punya pikiran, kita masih berpikir logis, kita masih berpikir dengan pikiran kita yang sering kali salah. Tapi kita tidak berpikir dengan pikiran yang Kristus dan melandaskan itu dengan iman. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tergerak, saudara. Alkitab katakan tadi, Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Ini kasih. Memberikan korban yang terbaik itu harus dilandaskan dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, ada 3 hal yang tinggal sebentar: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling terbesar adalah kasih. Mari kita renungkan, saudara, 1 Korintus 12. Bagaimana orang punya bahasa roh. 1 Korintus 13. Kalau dia berbuat, bahasa roh itu akan hilang. Kita punya iman yang teguh. Kalau kita tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Hari ini Tuhan mau mengajarkan saudara saya, mari kita tergerak dengan belas kasihan. Saya berulang kali katakan, banyak orang bisa melayani, tapi kalau dia tidak punya belas kasihan, maka pelayanannya tidak berdampak. Tapi orang yang punya belas kasihan, dia akan mampu melayani, dan itu akan memberikan sebuah dampak. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Kemudian saudara, bagian yang ketiga, dalam poin yang ketiga yang kita pelajari, dikatakan dalam ayat 17, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah. Anda lihat, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Tuhan tidak pernah hina 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Terkadang kita tidak berani mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita mau mencari lebih, manusia tidak akan pernah sampai kepada titik puas. Sebab hidup manusia tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita punya hati yang mengucap syukur, maka kita akan berani memberikan korban. Murid-murid dan orang anak yang memberikan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, mereka berkata, hanya ini yang kami punya.
tidak menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Mereka tidak menghargai 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu. Saya tahu banyak hal yang berkat yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Tuhan mau kita hargai itu. Tuhan mau kita mengucap syukur. Di tengah pengucapan syukur ada berkat Tuhan. Di tengah pengucapan syukur ada mujizat. Di tengah pengucapan syukur ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Itulah sebabnya hari ini mari kita mau selalu persembahkan korban yang benar. Persembahkanlah tubuh, jiwa dan roh menjadi persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita siap untuk berdoa. Kita mau masuk dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman. Kami merendahkan diri rindu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan roh dengan roh kami. Nyalakan kaki yang membangkitkan kami karena roh kudus dewasa kemurnian. Urapi hamba memberikan hikmat belas lalu. Kalau ada taktik kau suka lapar bisa roh jatuh menunggang roh limpukan dari Tuhan dalam nafas keluar. Darah kudus berbersih dalam sini. Ampuni dosa kami Tuhan. Bangkitkan kami hanya roh kudus di tengah penyembahan kami. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Hallelujah.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita bangkit berdiri, penyembahan selesai. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa siapa kita di depan Tuhan. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Bapa. Glory Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa dan memberi api yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dan selalu Tuhan menjawab doa dan memberi api yang terbaik di waktu
Dia jadikan semua urana besar dalam sini. Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya, dan Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kepada-Mu. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Kalau ada penghulu darah jahat, setan, orang kuat, roh dan teriak, setiap roh yang bukan daripada Tuhan, coba membunuh doa kami naik di dalam Allah. Kami bersama patahkan, tolak, hancurkan semuanya dalam nafas keluar, dalam tulis berkuasa. Urana dalam sakral dalam sini. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Kami yang disuruh dalam tangan membela pekerjaan. Pertambakan Jizio baru datang di dalam Tuhan. Jizio yang sudah malas, sudah jatuh, kau tarik kembali ke tangan sini. Kalau ada roh kedagingan, kebalasan akan roh humanis dunia yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan. Kami ikatkan Roh Kudus, kami patahkan, tolak, juga dalam nafas keluar, darah terus berkuasa dalam situasi. Hamba berdoa Tuhan, tempat ibadah pastori Tuhan berkati, proteksi selalu tempat ini, sehingga di tempat Tuhan ibadah pastori dan tempat ibadah kami tinggikan Engkau, kami permuliakan Engkau. Bila progres pembangunan Tuhan campur tangan beracita, sehingga pembangunan kembali dapat berlanjut. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap dana yang kami butuhkan Engkau adakan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang susah untuk Engkau. Engkau sanggup menyatakan yang terbaik dalam hidup Bapa. Berkati payah dan tim jemaat kami hamba-Mu. Bukakan peluang para donatur untuk membantu pekerjaan Tuhan. Para tetangga diberikan ketenangan, lawatan Tuhan terjadi. Kalau hari ini setan rojat, intervensi, intimidasi, sabotase yang mengganggu pekerjaan Tuhan, kami patahkan, tolak dalam nafas keluar, darah tulis berkuasa dalam sini. Hamba berdoa buat kami semua yang beribadah hari ini Tuhan. Engkau yang tahu segala kesalahan kami. Engkau yang tahu tantangan hidup salib yang harus kami pikul. Tuhan, Kau hadir bagi kami. Mampukan kami, berikan kami solusi. Berikan kami kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami tetap mampu berdiri dengan tegar menghadapi hidup ini. Lebih khusus dalam mengiring dan melayani Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan, buat kehidupan daripada Tuhan Yesus. Kegiatan Bubes tanggal 10 sampai 12 Oktober di Hotel Merkur Manado. Tuhan, Kau campur tangan, sehingga bila kegiatan berjalan dengan baik. Engkau yang pilih ketua umum, sekjen dan pengurus pusat yang baru secara definitif yang akan memimpin GKI 5 tahun ke depan sampai 2027 jika Kau berkenan. Berkati steering komite, para pemimpin sidang. Berkati Tuhan Yesus akan panitia pusat. Kalau ada yang setan, roh jahat, roh perbankan, kedagingan, roh sabotase, roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nafas keluar, darah tulis berkuasa dalam sini. Nyatakan Kau sanggup Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang apa-apa. Engkau beracara, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Sebab Engkau yang melukai, Engkau pula yang membeban. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pekerjaan jemaat sebagai karyawan PT Vale, kontraktor instansi pemerintah, bidang lain Tuhan berkati mereka, bukan jadi ikon, mereka menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Anak-anak kami dalam studi dari Blackbird perguruan tinggi hikmat akan budi menyertai mereka berhasil karena Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Hotel Transisco Tuhan berkati, sehingga Hotel Transisco tetap eksis menjadi salah satu tempat untuk kami bermekat Tuhan. Engkau hadir bagi Pak Kolin, Ibu Lida Grace yang ada di Yusuf, Kesia yang ada di Palu, Yabes Ramarian dan Adi Sulawesi yang ada di Bondowi, Ibu Anu Jaya, Pak Mujizat, Ibu Keti, anak Harum, Karen Felix Egi Devinta, akan kehidupan Pak Berlin, Ibu Marta,
dan juga Rafael Tuhan. Kehidupan daripada Tuhan, pamikan Ibu Sifra, Kendrick dan Karen Hapuk yang ada memuji, pelihara, lindungi serta anak-anak, sehingga bila mereka tetap memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah Natal kami, Jemaat GKI Suraku tanggal 1 Desember. Tuhan Kau hadir. Urapi pelayan-pelayan dengan urapan-urapan baru. Dana yang kami butuhkan Engkau adakan, fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan Engkau yang siapkan Tuhan. Beracara sehingga kegiatan ini bisa berjalan baik. Kalau ada yang bisa perusahaan atau sabotase orang yang bukan dari Tuhan mengganggu, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan dalam namun keluar. Darah Kudus berkuasa. Urah dalam besar dalam Mesir. Berkati Ibu Emi dan Ibu Katrin dalam kuliah mereka. Mereka berhasil sukses semuanya karena Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa hari ini untuk PT Valley. Berkati PT Valley Tuhan, sehingga kontrak PT Valley kembali diperpanjang. Proyek di Pomala Bondobi Suraku berjalan baik. PT ini yang sementara membangun smelter diberkati dan selesai. Dan berkati pemerintah kami. Kawanan kursi Komunitas di Suraku Timur, kami bebas puji belakang nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berdoa hari ini buat kehidupan daripada Tuhan, keluarga kami dimanapun berada. Yang belum datang kepada Engkau, jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Bangsa negara kami Kau hadir. Masalah persoalan ini bangsa kami Kau solusi yang terbaik. Mampukan pemerintah kami mengendalikan roda pemerintah. Pemilihan Presiden Pilkada serentak 14 Februari 27 November 2024. Pemimpin yang terbaik Kau berikan bagi bangsa negara kami. Berkati para nakes Satgas COVID-19 yang berada di garda depan, dan mereka mampu untuk membawa negara kami dari pandemi menuju endemik, dan TNI dan Polri mampukan berjaga-jaga bagi bangsa negara kami. Banyak hal yang kami memohonkan kepada kami terbatas. Dengan doa kami yang dosa kami Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah ibadah kita, jika ada pernyataan Tuhan dari Ibu Kepala, saya persilakan. Puji nama Tuhan, dimana pada saat dalam penyembahan, dimana diperlihatkan ada sebuah tangan memegang sebuah kalung, dan kalung itu dia punya mainan itu bentuknya loh, dan di gambarnya itu adalah gambar daripada yang biasa kita lihat wajah daripada Tuhan Yesus. Dan ketika dibuka daripada mainan itu, karena dia bisa dibuka, pada saat dibuka ternyata di dalamnya juga ada sebuah salib. Jadi salibnya itu berwarna, dia seperti kayak warna stainless ya. Dia punya permata-permata. Jadi di dalam daripada mainan itu, di situ ada salib. Terus pada saat didoakan tadi tentang Hotel Francisco, di mana diperlihatkan sementara seperti kalau orang membangun rumah, ada sementara tembok, dia punya tembok-tembok itu sementara dipasang batu merah. Jadi saya melihat dia sementara dipasang batu merah dengan semen, dan itu bangunannya itu agak tinggi. Ya, itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam penyembahan, saudara, kalung ini adalah gambaran kasih Tuhan, ya, dan juga kasih saudara saya itu Tuhan. Amsal pasal 3 2-3, kalungkan itu pada leherku. Leher adalah berbicara hubungan saudara saya bersama dengan Tuhan. Dan kemudian di belakang ada wajah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan mau saudara dan saya selalu menghadirkan Tuhan. Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tapi dalam mainan daripada bentuk love itu ada daripada salib, dan salib ini adalah bentuk konsekuensi kita untuk mengikut Tuhan. Injil Lukas 9:23 tulis katakan, jika kau mengikut aku, sangkalilah dirimu, pikulah salib setiap hari, lantas kau ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita tetap punya kasih dan setia dengan Tuhan, sehingga kita akan merasakan kesetiaan Tuhan. Ratapan pasal 3 22-23 selalu baru setiap hari dalam hidup saudara saya. Kemudian tadi berdoa bagi kehidupan daripada Hotel Francisco. Saya percaya
ini adalah progres yang akan meningkat, yang Tuhan akan nyatakan bagi hotel di tengah kondisi yang tidak menentu. Tuhan akan bela sehingga hotel Transisco tetap eksis, menjadi salah satu tempat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita, dan saya serahkan kembali pada Sony. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dan dilawati dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari saudara, saatnya kita akan tutup ibadah kita. Saja kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Seluruh hidup kami, hari yang baru kami bertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai melindungi kami. Kalau ada jemaat yang bekerja, Tuhan mampukan mereka bekerja dan berikan mereka satu dalam ibadah online yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadahkanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah, pengasihan daripada Allah, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga Kau fajar maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Maranatha.